sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari ini kita merayakan hari yang sangat istimewa, kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga tuntaskan karya keselamatan kekal. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan dunia dan teristimewa dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika prainkarnasi, Kristus Yesus menjadikan kehidupan para nabi, para hamba-hamba Tuhan, dipakai oleh Allah untuk menubuatkan kehadiran seorang Mesias yang akan datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu manusia yang sudah berdosa, yang mau datang dan percaya kepada Mesias. Ketika masa hidup Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, yaitu masa Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia, firman Allah berkata, di dalam kelahirannya, masa hidupnya, yaitu pertumbuhan dan pelayanan Yesus, akhir dari kehidupan Yesus, dimulai dari peristiwa yang sangat mengagetkan. Yesus ditangkap, lalu diadili, dan kemudian dijatuhkan vonis, yaitu vonis hukuman mati, yaitu dengan hukuman salib. Dan itu adalah sebuah hukuman yang tidak pantas diterima oleh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus tidak pernah melakukan sedikit pun kesalahan yang menyebabkan Yesus Kristus menerima hukuman di atas kayu salib itu. Namun peristiwa itu terjadi, dan firman Allah berkata, ketika Yesus Kristus sudah disalibkan, Ia mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian, dan Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang sudah pernah bertemu dengan Dia, yang orang-orang istimewa yang bersama-sama dengan Yesus. Sepanjang waktu 40 hari, Yesus menampakkan dirinya kepada orang-orang yang Ia anugerahkan, berkenan untuk menyampaikan penampakan dirinya kepada mereka. Dan tibalah waktunya, pada saatnya Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga itu merupakan penggenapan dari perjanjian lama, sebagaimana yang dituliskan dalam Mazmur 69 ayat yang ke-19. Perjanjian baru, Yesus memakai beberapa istilah untuk menyampaikan pesan untuk Ia akan naik ke surga. Istilah yang pertama disebut pulang ke rumah Bapa. Yohanes 7 ayat 33, Yohanes 14 ayat yang ke-12, Yohanes 2 ayat yang ke-28, Yohanes pasal yang ke-16 ayat 5, ayat 10 ayat 28. Dan juga istilah kenaikan ke surga sebelum Yesus naik dikatakan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-19, Lukas 9 ayat 51, Lukas 24 ayat 51, Yohanes 6 ayat 62, pasal 20 ayat yang ke-17. Kekasih-kekasih Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga dicatat dengan jelas oleh Dr. Lukas atau Dr. Lukas. Ia adalah seorang tabib yang dikatakan dalam Lukas 24 ayat yang ke-50, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12, bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu terjadi di Bukit Zaitun. Dan firman Tuhan memberikan catatan, sebelum Yesus naik ke surga, Ia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka datang dan bersama-sama di Bukit Zaitun. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, ayat yang ke-11 berkata demikian. Saya akan membaca untuk kita.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ketujuh, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan nutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga tuntaskan karya keselamatan. Dan artinya ketika Yesus menyelesaikan seluruh apa yang menjadi nubuatan Alkitab, nubuatan firman Tuhan tentang Yesus, bahwa Yesus akan mati, dikuburkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Dan firman Tuhan memberikan satu pengertian yang sangat luar biasa kepada kita. Ketika Yesus naik ke surga, para murid dan keluarga yang hadir pada saat itu, mereka menatap ke langit. Dikatakan Yesus terangkat, naik, dan terus mereka saksikan. Sehingga pada akhirnya ia tertutup oleh awan. Ketika mereka mencari-cari, karena Yesus tertutup oleh awan. Dan Alkitab menjelaskan bahwa ada dua orang yang hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, Hai orang Galilea, mengapakah kalian menatap ke langit? Karena Yesus yang dilihat naik ke surga, pada saat ini dia akan datang kembali sama seperti disaksikan pada saat ini. Memang ada banyak penafsiran tentang nanti kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dengan kemajuan teknologi, orang berpikir bahwa serentak orang seluruh dunia akan tahu ketika Yesus datang, berita-berita akan memberikan komunikasi ke seluruh dunia bahwa Yesus sudah datang. Dan Alkitab menjelaskan di sini bahwa Yesus datang sama seperti ketika para murid-muridnya menyaksikan dia terangkat. Artinya dilihat dengan mata fisik secara telanjang, tidak perlu pakai mikroskop. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ia adalah Allah yang maha hadir. Artinya ia akan terlihat di seluruh dunia ketika ia akan datang kembali. Dan inilah suatu kedahsyatan, inilah suatu hal yang begitu luar biasa. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ketika Kristus itu akan datang ke dalam dunia ini. Kekasih-kekasih Kristus, hal yang sangat penting untuk kita renungkan dan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang kita terima dan kita yakini dalam kehidupan kita. Pada saat Yesus naik ke surga, peristiwa berikutnya adalah Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Sehingga ada satu pertanyaan yang sangat penting menjadi berkat bagi kita hari ini. Ketika saya merenungkan bagian kenaikan Yesus Kristus di tahun ini, ada dua hal yang saya akan sampaikan. Itu dari apa yang Yesus kerjakan sebelum ia turun ke dalam dunia, dan juga apa yang kita kerjakan sebelum Yesus turun untuk menjemput kita. Pertanyaan itu akan kita jawab satu persatu.
Yang pertama, apakah yang Yesus lakukan dalam surga sebelum ia datang kedua kali? Atau sebelum Yesus datang kembali untuk menjemput kita? Firman Tuhan memberikan sesuatu hal yang sungguh menjadi berkat bagi kita. Bahwa ketika Yesus pergi ke surga, naik ke surga, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita. Dan inilah yang menjadi harapan kita. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita. Kenaikan Yesus ke surga, Dia melakukannya untuk kepentingan saya, untuk kepentingan semua kita sebagai orang-orang yang percaya. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi saya dan semua saudara-saudara, bapak ibu, dan anak-anakku yang percaya kepada Yesus. Dan saya mau tegaskan kembali, ini bukan Yesus naik ke surga bukan menyediakan tempat untuk orang Kristen, bukan. Untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena mungkin ada orang yang sudah menyebut dirinya Kristen, tapi bukan percaya kepada Yesus. Yesus tidak pergi menyediakan tempat bagi mereka. Dan kalau mereka sampai akhir hidup mereka hanya sebagai seorang Kristen yang tidak percaya Yesus, Kristen yang tanpa Kristus, mereka bukan orang-orang yang berbahagia yang menantikan Yesus akan kembali setelah selesai menyediakan tempat baginya. Kemudian yang kedua, apakah yang Yesus lakukan sebelum Dia datang ke dalam dunia kedua kali? Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-20, Ibrani pasal 8 ayat yang ke-20, ayat yang ke-1 dan sampai yang kedua. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya? Artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia sebagai imam. Ketika kita berbicara tentang imam, di dalam perjanjian lama, imam adalah seorang yang berdoa, menyampaikan segala permohonan umatnya kepada Allah Bapa supaya apa yang mereka rindukan terjadi. Sekarang kita tidak perlu khawatir. Firman Allah katakan ketika Yesus naik ke surga, Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Ia akan senantiasa sebagai imam besar yang senantiasa akan menyampaikan segala sesuatu yang kita serukan di dalam namanya kepada Allah Bapa. Itu artinya tidak ada satupun doa, tidak ada satu permohonan saudara, tidak ada satu permohonan Bapak Ibu Saudara yang saat ini ketika dinaikkan kepada Allah Bapa itu tidak sampai. Oleh kenapa? Karena ada Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah yang menyampaikannya kepada Bapa. Yang kedua, duduk di sebelah kanan Allah Bapa artinya ada otoritas Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Setiap apa yang kita gumuli dalam kehidupan kita ada jalan keluar. Kemudian yang ketiga, dijelaskan oleh firman Tuhan, Ia akan menolong kita, sanggup menolong kita, oleh karena Dia sudah merasakan apa yang kita alami sebagai manusia. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus menjadi manusia di dunia ini, secara fisik yang sempurna, betul-betul manusia. Memang Ia manusia yang sempurna seperti kita, adalah manusia yang betul-betul ada roh, ada jiwa, ada tubuhnya. Tetapi firman Allah berkata, Ia berbeda dari kita. Ia adalah manusia yang tidak ada dosa sedikit pun dalam keberadaannya. Dan firman Tuhan katakan, dengan Yesus Kristus menjadi manusia, Ia merasakan dengan pasti apa yang kita alami. Itulah yang disebut dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Dan yang keempat, Ia menyediakan segala kebutuhan
bahkan segala apa yang Bapak, Ibu, dan saya butuhkan, sebelum kita mengetahuinya, Ia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-29. Sebelum kita menyampaikan kebutuhan kita, Allah Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Kemudian Tuhan memelihara orang-orang percaya. Itu bagian yang kedua, dengan beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, yaitu berkat pemeliharaan kepada gereja. Artinya di sini gereja sebagai tubuh Kristus. Yesus adalah kepalanya. Dialah yang akan memelihara gereja sampai pada hari ini. Dan firman Tuhan berkata gereja dibentuk dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-33 sampai 35. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Dengan kehidupan baru yang oleh firman Tuhan dikatakan bahwa gereja adalah satu institusi Allah yang berada di muka bumi ini. Melalui gerejalah, lembaga gerejalah, Tuhan akan menghadirkan kehidupan dan terang, yaitu keselamatan kekal melalui pelayanan-pelayanan gerejawi, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam gereja. Dan firman Tuhan juga memberikan jaminan bahwa Tuhan akan memelihara gereja. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, di atas nama Petra diletakkan gereja, kuasa maut tidak menguasainya. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sebagai gerejanya pada hari ini, Allah sedang membangun gerejanya menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kerajaannya di bumi ini. Sehingga di dalam dunia pemerintahan, di dalam dunia bisnis, di dalam kemasyarakatan, realisasi kerajaan, kuasa realita kerajaan surga akan terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Dan Tuhan akan melakukan itu dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan untuk melakukan pelayanan itu, firman Allah berkata dalam Efesus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-13, diberikan karunia di dalam gereja Tuhan. Oleh karena itu, saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Allah memiliki karunia yang berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan mau supaya karunia yang ada pada saya, karunia yang ada pada semua saudara-saudara kekasih Kristus, dimanapun saudara berada, itu dipakai. Dan firman Tuhan katakan, ketika karunia itu sudah diberikan kepada kita, Allah sudah memberikannya secara sempurna. Tinggal kita taat melakukannya atau tidak. Itu sebabnya firman Allah berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 10, kita diumpamakan sebagai satu pokok anggur. Dan Yesus pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Dan saya mau menekankan pada saat ini, karunia yang ada pada kita itu harus dipakai. Dan kita harus melekat dengan Kristus. Kita harus bersatu dengan Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam firman. Kita hidup dalam Roh Kudus. Sehingga apa yang menjadi berkat yang Tuhan akan mau nyatakan melalui kehidupan kita akan terjadi. Dan firman Tuhan katakan, itu akan dibuktikan dengan buah-buah yang akan ada dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat ada beberapa buah dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah buah tetap, yaitu orang-orang yang dimenangkan melalui pelayanan kita, melalui penginjilan kita, melalui doa kita, melalui sumbangan dana yang kita berikan untuk penginjilan secara khusus. Dan itulah yang disebut dengan buah. Kita yang memperhatikan orang-orang yang bergerak di dalam bidang pelayanan misi atau sebagai penginjil. Dan itulah yang disebut oleh firman Tuhan sebagai buah tetap.
yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan kita. Yang berikutnya adalah buah karakter. Dan Allah mau supaya setiap hari kita akan berubah, kita akan meninggalkan kehidupan lama, supaya kita ada di dalam Kristus dan hidup kita sesuai dengan karakter Kristus. Dan itulah yang Tuhan nyatakan. Bagi gerejanya dan orang percaya, firman Tuhan katakan, Ia akan memberikan seorang penolong, yaitu roh kebenaran, roh yang memberikan hikmat, roh yang akan menolong dalam setiap hal yang kita kerjakan, yaitu Roh Kudus. Dan digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ketika para murid menunggu 10 hari setelah kenaikan Yesus. Dan dalam minggu-minggu depan, dimulai pada hari Jumat, sebagaimana biasa dari gereja kita, di Gereja Karma Injil Jemaat Yogyakarta, kita akan melakukan doa dan puasa 10 hari sampai kepada pencurahan Roh Kudus. Dan saya mengharapkan dan saya berdoa supaya setiap kita mulai hari Jumat akan melakukan doa dan puasa. Dan nanti secara teknis tentunya akan disampaikan apa yang harus kita lakukan di dalam doa, dan juga bagaimana kita akan melakukan doa dan jam berapa kita akan melakukan doa di rumah kita masing-masing. Hal yang kedua, kalau tadi apa yang dilakukan Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia untuk yang kedua kalinya, yang berikutnya adalah apakah yang dilakukan oleh warga kerajaan surga sebelum Yesus datang atau ketika kita menunggu Yesus datang. Menunggu Yesus datang, warga kerajaan surga yang ada di bumi ini bukan duduk-duduk, bukan bebas melakukan apa yang kita inginkan, bukan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa kita lakukan. Dan firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita di dalam pembacaan-pembacaan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan juga ketika Yesus naik ke surga. Ada beberapa nats firman Tuhan yang saya akan bawa kita baca. Apakah yang warga kerajaan surga lakukan sebelum menunggu Yesus datang atau menunggu kedatangan Yesus kedua kali? Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Bagian firman Tuhan ini merupakan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa artinya bagi kita sebagai orang-orang percaya di dalam awal penciptaan dunia ini? Tuhan sudah memberikan kepada Adam dan Hawa sebuah mandat. Ada mandat pembangunan dan ada mandat rohani. Dan pada hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, saya menyimpulkan menjalankan mandat pembangunan sebagai sarana untuk kita menjalankan mandat rohani. Dikatakan di sini tadi, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Artinya seorang anak Tuhan sementara menunggu Yesus datang ke dalam dunia untuk menjemput dirinya, ia akan menyatakan realita kehadiran kuasa kerajaan surga di bumi. Artinya melalui kehidupan anak-anak Tuhan di dunia ini yang bergerak di dalam bidang politik, yang bergerak di dalam bisnis, yang bergerak sebagai orang-orang yang menjadi pegawai negeri, yang bergerak di dalam bidang pendidikan, yang bergerak dalam bidang kesehatan.
setiap anak-anak Tuhan bukan sekedar bekerja, bukan sekedar membangun ataupun masuk dalam sebuah mandat pembangunan, tetapi ia harus berada di dalam mandat pembangunan itu untuk merealisasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menghadirkan kuasa, menghadirkan realita berkat surga di dalam bumi di mana kita berada. Itu artinya setiap anak Tuhan, dia harus menghadirkan damai sejahtera, harus menghadirkan sukacita, harus menghadirkan berkat-berkat Allah di dalam pekerjaannya. Sehingga melalui pekerjaan yang kita kerjakan, itulah menjadi ladang kita untuk melayani. Kalau saudara berada di politik, kalau saudara ada di bidang bisnis, kalau saudara ada di bidang pendidikan, kesehatan, dan apapun panggilan hidup saudara, itu adalah ladang tempat kita melayani. Bukan sekedar tempat kita hidup. Kalau untuk hidup, firman Tuhan katakan Allah sudah menyediakan berkat, Allah sudah menyediakan porsi bagi setiap orang. Setiap anak-anak Tuhan pasti Tuhan sediakan berkat. Itu sebabnya janji firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam bagian itu, konteks itu menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus memberikan satu ilustrasi atau perumpamaan. Burung pipit tidak pernah menabur, tidak pernah menyediakan lumbung. Dia disediakan Bapa kebutuhan makan yang cukup. Dan dikatakan bunga bakung di padang, bukan bunga di taman, bunga bakung di padang. Tidak pernah ia meminta, tidak pernah ia mendandani dirinya. Tetapi Alkitab katakan Salomo dalam kemegahannya tidak seindah salah satu bunga itu kalau ia sedang berpakaian. Itu artinya firman Tuhan berkata, porsi berkat, porsi pemeliharaan Tuhan itu sudah dalam kehidupan kita. Kalau kita berada di dalam pekerjaan, kalau kita ada di dalam bidang usaha, kalau kita ada di dalam satu keahlian kita, itu bukan untuk mencari makanan. Dan saya mau tegaskan kembali, kita sedang berada di dalam satu ladang Tuhan. Oleh karena itu, panggilan apapun dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, itu harus kita fokuskan. Jadikan mandat pembangunan sebagai sarana untuk menghadirkan realita kerajaan surga di mana kita berada. Yang kedua, sebagai seorang murid Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai 20. Dijelaskan bahwa seorang anak Tuhan, seorang warga kerajaan surga, selama kita masih hidup di bumi ini, ada satu hal yang menjadi tugas kita. Selain menjadikan realita kerajaan surga hadir dalam otoritasnya di bumi ini, Tuhan juga mau supaya kita menjadi seorang warga kerajaan surga yang memuridkan. Untuk memuridkan, sebagaimana yang dijelaskan tadi di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus 16 ayat yang ke-15 sampai 20, di sana menjelaskan beberapa prinsip. Untuk memuridkan berdasarkan firman Tuhan ini, pertama yang dilakukan adalah beritakan Injil. Artinya sampaikan kebenaran Injil. Bagian kita menyampaikan. Yang mempertobatkan, yang bekerja untuk mengubah seseorang, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Yang berikutnya, membawa mereka supaya mereka percaya kepada Kristus Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan kekal. Dan keselamatan itu sudah sempurna, sudah tuntas ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dan ketika Yesus sudah mencurahkan darahnya, sudah sempurna keselamatan itu. Tinggal orang akan percaya. Kemudian setelah orang percaya, Alkitab katakan ia harus dibaptis. Itu sebabnya di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 dikatakan, mari kita akan membaca Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Saya akan baca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ketika seorang sudah percaya Yesus, baptisan itu harus dilakukan. Dikatakan di sini, yang percaya dan dibaptis akan selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada dua makna di dalam bagian ini. Orang yang sudah dibaptis, saya tegaskan lagi, orang yang sudah dibaptis tidak percaya Yesus, tidak selamat. Sekali lagi, orang yang dibaptis tapi tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak selamat. Yang selamat adalah orang yang percaya dan dibaptis. Kemudian yang kedua makna dibalik orang yang tidak percaya akan dihukum. Mungkin ada orang yang sudah percaya Kristus tapi mereka tidak sempat dibaptis. Dan firman Allah berkata, orang seperti ini adalah orang yang sudah selamat. Sehingga yang menentukan keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana dimaksud dengan percaya kepada Yesus Kristus? Alkitab berkata dengan jelas, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hatinya, maka ia diselamatkan. Bukan sekedar berpikir-pikir percaya. Dan itulah sebabnya Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10 berkata, dengan mulut orang mengaku dibenarkan, dengan hati orang percaya diselamatkan. Berarti orang yang percaya pada Kristus Yesus itu adalah orang yang mengaku dengan mulut dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Itulah yang akan dilakukan oleh orang-orang percaya. Sehingga mereka akan betul-betul melihat keselamatan itu bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan firman Tuhan katakan di sini, ketika orang-orang percaya itu menunggu kedatangan Yesus Kristus, waktu mereka menjadikan semua apa yang ada dalam kehidupan mereka sebagai sebuah sarana untuk mendatangkan keselamatan kekal itu dalam kehidupan orang-orang yang mereka jumpai, Alkitab memberikan jaminan. Ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Mereka akan berkuasa atas setan-setan. Roh jahat akan takluk kepada orang-orang yang percaya. Oleh karena otoritas Kristus ada di dalam kehidupannya. Dan Tuhan sungguh-sungguh akan melakukannya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya saat ini berdoa di dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, ada kegerakan yang sungguh-sungguh meluap-luap dalam hatinya, yaitu ada sesuatu hal yang begitu kuat di dalam hatinya untuk merealisasikan kerajaan surga di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, atau di dalam pendidikan, atau di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga melaluinya berita keselamatan akan disampaikan di dalam Yesus Kristus. Dan firman Tuhan memberikan janji bahwa otoritas dalam Yesus Kristus itu pasti akan dinikmati oleh setiap orang percaya. Kenaikan Yesus Kristus ke surga menuntaskan karya keselamatan kekal bagi anak-anak Allah atau orang-orang yang percaya kepada Kristus
Oleh karena apa? Karena kenaikan Yesus ke surga menjadi tahapan berikutnya. Yesus akan datang kedua kali, membawa saya, membawa seluruh orang-orang yang percaya kepada Kristus masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Tetapi ingat, bagi orang yang menolak Kristus, bagi orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus, mereka juga berada di tempat yang kekal, tetapi bukan di surga. Mereka akan ada selama-lamanya di dalam kerajaan neraka. Dan itulah penghukuman yang akan diterima oleh setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, menjemput kita pada saat kedatangannya yang kedua, ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, Yesus menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Yesus menjadi imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan segala pertolongan dan kebutuhan bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga, Yesus mengepalai gereja dan akan menggenapkan seluruh rencananya kepada dunia ini melalui gerejanya. Dan dia minta supaya gerejanya akan mengalami satu perubahan yang besar, yaitu gereja Tuhan yang akan kembali mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, mencintai Tuhan dengan segenap jiwanya, mencintai Tuhan dengan segenap kekuatannya, mencintai Tuhan dengan segenap keberadaannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang keempat, orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan surga, mereka menghadirkan realita kerajaan surga di bumi ini. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang berpikir, selama ini saya tidak pernah merasakan kuasa Tuhan bekerja melalui hidup saya. Berarti sebagai anak-anak Tuhan, saudara perlu mengoreksi diri. Firman Tuhan katakan, untuk kita mengalami semua apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, dibutuhkan kesetiaan dan ketaatan. Itu yang sangat penting. Bahkan di dalam kehidupan orang-orang percaya di hari-hari ini, dalam situasi sulit seperti sekarang ini, firman Tuhan berkata, ketaatan dan kesetiaan akan menjadi kunci kita untuk menghadirkan realita kuasa kerajaan surga di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan pelayanan kita. Warga kerajaan surga akan membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus melalui hidup kita, sampaikan Yesus Kristus mati bagi orang berdosa. Bagi orang yang menerima Dia, diberikan keselamatan kekal. Dan Tuhan akan menolong kita, sehingga melalui hidup kita, mereka dibawa kepada Kristus. Mereka diselamatkan. Melalui proses, akhirnya mereka dibaptis, mereka diajar, dan mereka akan kembali menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Setelah semuanya selesai, firman Tuhan katakan, waktunya akan tiba. Namun tidak ada seorang pun yang tahu
Yesus Kristus akan datang. Bahkan Yesus Kristus sebagai pribadi, seorang anak, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Karena itu ada di dalam otoritas Bapa. Oleh karena itu, setelah segala sesuatu selesai, dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapa, semua anak-anak kerajaan, saya, dan semua Bapak Ibu yang percaya pada Kristus Yesus, kita akan dijemput untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan yang menjemput kita, firman Tuhan katakan, Yesus bersama dengan segala pasukannya menjemput kita. Sebuah penghormatan yang begitu luar biasa. Yesus naik ke surga, berarti Yesus sedang menyediakan tempat. Dan Yesus juga memelihara, menjaga kita selama kita ada di dunia ini. Yesus menolong kita dan memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi Yesus mau supaya segala apa yang ada pada kita itu menjadi sarana supaya program kerajaan surga di bumi ini dilakukan, yaitu menyelamatkan sebanyak-banyak jiwa dan menghadirkan realita kerajaan surga di bumi ini, sehingga di dunia ini, walaupun kita masih di dunia, kita akan menikmati segala kuasa, segala berkat di dalam kerajaan surga itu dihadirkan di bumi melalui kehidupan orang-orang percaya. Pada kesempatan ini, mari Bapak Ibu Saudara berdoa di tempat masing-masing. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, silakan saudara saat ini menopang, mengangkat tangan saudara. Saya akan berdoa dan ikuti doa saya. Bapa di surga, pada saat ini saya mengakui saya orang berdosa dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini saya membuka hati saya. Saya mengundang Yesus masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa, mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Yesus sudah bertata di dalam hatimu. Dan saya juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang selama ini, ketika kita hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada begitu banyak hal yang kita alami dan kita tidak menikmati realita kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, mari baca firman Tuhan, hidup dalam roh, dan taat melakukannya. Dan saya percaya engkau pasti akan berada di dalam kuasa itu.